Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sukmayunai. Kali ini saya hanya akan mereview tentang motor saya nih. Yang ternyata meskipun oli sudah diganti, bukan diganti ya, ditambah gitu kan, akan tetapi ternyata masih tetap sama ngegeber. Saya yang jadi curiga itu bukannya dari mesin ini, karena tadi saya coba cek oli mesin sama air radiator, semuanya normal. Nah, ya kita serang aja. Jadi kalau di RPM 30, 40 itu suaranya itu gede, besar. Tapi kalau di RPM sekitar 50, 60 itu suaranya nggak ada. Tuh. Mungkin kesirep sama suara knalpot. Yang jadi kecurigaan saya, suara getaran itu ditimbulkan dari tebengan ini, dari bodi sepertinya. Kalau dari RPM yang tinggi kayak barusan sampai 40, 60, terus turunin, itu suaranya nggak ada. Karena memang suara atau getaran daripada motor yang saya pakai ini cukup besar. Bisa dirasakan dari getaran yang saya rasakan di kaki. Dan kecurigaan saya mungkin ini dari firing. Ya, kalau nggak dari firing mungkin dari lebengan depan tuh. Ya syukur-syukur itulah penyakitnya gitu. Udah merembet ke masalah mesin. Takutnya kalau merembet ke masalah mesin, takutnya nanti malah ke bagian yang tidak diharapkan. Dan perlu saya ketahui kalau CBR yang saya pakai ini, kalaupun ganti oli itu harus memakai oli yang kapasitasnya itu 1 liter watt. Jadi kalau 1 liter itu kurang maksimal katanya, baik itu dari segi tenaga ataupun dari segi akselerasi, itu jadi agak kurang. Makanya tadi saya tambah lagi pakai enduro matic
karena dari awal beli ini saya tanya pada owner yang dulu itu memakai oli Repsol, dan saya nggak tahu oli yang dipakai itu kapasitasnya berapa. Dan kemarin saya lihat dari browsingan, ternyata ini pakai olinya itu 1 liter 1,2 liter gitu kan. Dan saya searching lagi, ternyata untuk oli yang seperti itu memang nggak ada. Jadi mau nggak mau harus membeli 2 oli. Kalaupun memakai oli yang 1 liter itu ya cukup lumayan lah dari segi harga, apalagi oli motul itu sampai 120 1 liter. Kalau beli 2 juga lumayan pan. Ujung-ujungnya ya kalau misalkan ada bukti, ada uang yang lebih, insya Allah agar supaya mesin lebih enak tarikannya maupun tenaganya. Yang saya herankan itu ini kalau di gas tuh suaranya itu timbul, tapi kalau di tekan kopling tuh nggak ada gitu. Meskipun koplingnya saya tekan dikit. Dengan motor yang selama ini saya pakai seperti NMAX 155, meskipun kapasitas cc-nya terbilang lebih besar, akan tetapi mohon maaf, bukan menyudutkan produk yang lain ya. Ini pengalaman pribadi saya memakai motor NMAX 155 keluaran 2016. Nah itu mobilnya bilang 2017an itu. Itu yang saya rasakan, tenaganya itu empos gitu. Beda dengan motor yang saya pakai ini. Apalagi di pas tanjakan itu ya, mungkin namanya juga motor Mercy mengandalkan dari tenaga bantuan dari Amel tenaga dengan jadi dalam orang lain. Kalau ini kan mengandalkan daripada gear. Itu kalau di pas nanjak itu memang tarikannya jauh bagaikan nyala mesin bumi gitu dah. Di pas tanjakan waktu saya kemarin mencoba daerah mana kan saya pohon ya Allah ya Rabbi. Itu ngabret ya motor ya. Oh itu tuh ke Saguling sama Cirata ngabret baraya ataupun Karaja Mandala ngabret. Beda lagi kalau motor Yamaha
NMAX gitu yang biasa saya pakai. Itu kalau harus nunggu dulu gitu, biar agak-agak tipis gitu ta, agak-agak dingin mungkin motornya, mesinnya maksudnya, baru bisa ngabret kembali. Tapi kalau yang ini, meskipun motor dalam keadaan panas, ngabret baraya. Padahal dari sistem pendinginan dua-duanya udah memakai sistem pendinginan coolant atau radiator. Itu kalau menurut saya sih memang dari segi kenyamanan, kalau yang belum terbiasa dengan motor firing atau dengan motor sport lah gitu kan, agak ripuh baraya. Biasa pencet gas dari jeung diuk cara dan ngunjar gitu. Akhirnya sih bere motor anu diukna tiga nunggu nanggu rada-rada kumaha gitu kan, bukan biasa mah. Tapi lo menunggu biasa mah ya naon we. Saya pun pertama kali pakai motor firing ini tetapi kalau memakai motor yang naked kayak sport itu, saya sebelumnya mempunyai motor fiction ya, intinya samalah koplingan gitu, jadi nggak terlalu ruas. Dari segi shock breaker juga atau dari segi suspensi bisa dikatakan jujur lebih enak, lebih empuk ini daripada yang fiction atau yang F15. Jadi rasakan waktu saya kemarin ke itu tuh ke Cirata, itu di depan ada jebakan Batman yang menganga. Tapi alhamdulillah udah sampai ke Kang Agaleong gitu ke Baraya, udah sampai ke karena pikun ke di Lampung amit-amit itu menangun weh. Baraya karena teh namun di langsakeun urusan soranna teh gitu. Memang kalau dari sisi kenyamanan sih, kalau menurut saya NMAX itu lebih empuk gitu kan, lebih nyaman gitu dari segi duduk. Tapi kalau dari segi kampret itu kan agak jauh gitu kan. Banjir Baraya tuh, Baraya Malang itu Baraya.
saja saya menukar motor yang Vario 150 dengan motor ini, karena kan waktu kemarin anak saya memakai motor tersebut, dalam hal ini ya Vario yang hitam yang 150, dipakai dengan istri saya mau beli susu ke perjalanan teh kalau Mas Turi jalanan hanya di sana. Pulang-pulang anak saya dan istri saya laporan, Pak, itu motornya overheat. Saya periksa dan ternyata memang cairan radiatornya itu, air radiator itu habis, nggak tersisa. Saya curiga takutnya air radiatornya itu masuk ke mesin gitu. Coba cek lagi dan ternyata alhamdulillah tidak. Yang saya herankan itu air radiatornya kemana gitu tah. Padahal saya suka ngecek gitu, tidak pernah lupa untuk ngecek. Wah, kita mau bener ya Maya. Nggak ada tuh air radiator masuk. Kadang-kadang urusan anak jadi lebar gitu dah. Hanya kemarin ada yang mau tukeran, ya aja lah gitu. Hariwang Badaya, insya Allah mau hariwang overheat gitu dah. Wala motor Honda sama motor Yamaha itu memang beda, akan tetapi beda karakteristik. Saya naon itu euy. Saya naon itu euy. Jadi saya naon euy. Oh, yang pacar Brun Baraya. Tingali. Ai. Pacar Brun itu. Ya. Kita kemana tuh gitu tuh? Orang-orang turis tadi itu kemana tuh? Lempeng pun begitu tuh. Ya, apa? Oh, pasar Magen cantik. Yuk jam 5 yuk. Kali. Oh. Mau bikin lalu. Ini wayah iya aja satu wayah. Bener lagi isu-isunya pacar teh. Gimana? Wayah kieu. Harga asik kan. Enggak asik kan. Ini kuning beraja ya tuh. Alas ya. Aduh.
segera dipajak rambut kurang ya. Right. Wih, nah, gila mungkin ayaan arena aus ya. Yang mau kemana tadi Baraya ya? Gak apa. Adi daun pun mah kan Baraya itu. Itu mau dikeluarkan cenah tah sarana teh. Itu teh gak ada yang teuing gitu eta ge ngan asa kurang nyaman we gitu. Ini sobat danau tadi mah hujan berhenti dah. Lumayan hujannya gede sih. Asli ada apal Baraya bener lumayan. Kayak dua jalanan di air. Tiga anak. Embargasi teh masuk ganti sebuliwak ya sudah ada dekat aja di video menulis sawah. Sengaja saya banyak syukur motor Baraya karena yang pertama saya trauma, apalagi yang Vario 150 yang ditukar sama ini, sampai-sampai saya mau nangis tuh. Karena kan overheat di daerah Kadungora. Sementara saya membawa istri
untungnya ya ini jalan yuk. Untungnya ada adik daripada kita ya. Terpaksa istri saya bersama adik dan saya tinggalkan sendiri. Kita mau jalanin motor, takutnya ceket motornya, nggak dijalanin kita sendiri, malahan mah itu pas malam hari mau ke bengkel nggak ada bengkel. Ujung-ujungnya ya kita harus pintar-pintar. Itu bukan sekali dua kali overheat, sampai-sampai water pump sama termostatnya itu dilangsungkan, tapi tetap aja overheatnya malah tambah parah. Dan yang terakhir yaitu pakai sama anak dan istri. Hari itu ada tiup ini gue. Oh, tidiu baraya gini. Oh, siap Pak. Oh, tidiu. Dia nak oi. Dah habis. Dan panas sekali. Memang untuk motor yang berpendingin radiator, masalah yang sering timbul itu ya itu sering gitu ta overheat. Dan untuk yang kita tahu, apalagi buat yang pemula yang apalagi yang baru mengenal daripada sistem radiator, biasanya suka mengabaikan tanda indikator yang ada di speedometer, indikator merah. Yang penting mah jalan, komodita habis nggak jalan kena awewe nggak usah mah. Nah, motor teh mogok we teh. Tadi teh ya baik disuruh langsung di ya. Tadi teh nah tadi
habis pikir gitu badaya saya pribadi gitu ningali motor CC-na kapasitas CC-na lutik tapi nah yang ngabret gitu tah. Ganti kena alpot boring kegedean. Oh. Udah anger hari ganti kena alpot brong oke hari sena mesin listrik mah 110 model motor Beat hari itu ada kena alpot brong aja tuh kena halus hari kenana anu anger di nanya mah mayat kan kah kakak we gandengna gitu kah ya ya mah pengalaman pribadi gitu kah. Saya dulu hampir bukan hampir ya, dari motor 110 125 135 saya pernah nyoba 110 itu Vario yang keluaran 2010 warnanya merah dulu pertama kali saya mempunyai motor Matic yang itu. Borosnya naudzubillah eta motor beli bensin 30 ribuan nggak pakai ngan seminggu wah enak gitu ya motor aus terus kayaknya hanya saya tuker sama Vario yang KZR 125. Memang agak ada perbedaan gitu dari 110 ke 125 dimana tenaga yang dihasilkan itu lebih jos gitu kan. Nah, tetapi banyak kekurangannya ya namanya juga kendaraan samping kekurangan ya juga kelebihannya gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya 50-50 lah kekurangan sama kelebihan dari Vario KZR. Makanya saya ganti lagi ke motor Vixen keluaran 2014. Pertama kali saya nyoba motor atap dengan sistem kopling, yaitu motor Vixen. Tidak terlalu terkejut juga karena dulu saya pernah punya juga motor RX 100 dengan naudzubillah geuning kana-kana uhan eta RX 100. Makanya saya ingin coba lagi, beralihlah ke Vixen. Ternyata memang tenaganya lumayan kalau menurut pemula mah, akan tetapi getaran daripada yang dihasilkan di kaki itu sampai maaf mungkin itu keselangkangan saya ke kaki saya itu sampai gemetaran, sampai kesemutan. Kaki saya sampai aduh gitu yuk nahan getaran. Kalau dari tenaga mah lumayan, meskipun Vixen ya 150 juga.
terakhir Vixen saya tukar tambah sama NMAX yang sekarang tuh, yang sering saya pakai NMAX 155 ya. Kalau lihat dari segi harga sih memang jauh gitu, makanya kemarin saya nambah jadi cukup dalam juga. Sementara sementara saya hampir lupa juga nih, samping mempunyai motor-motor yang tadi saya sebutkan, saya juga pernah mempunyai motor MX bukan NMAX ya. MX King keluaran 2016, yaitu motor peninggalan dari almarhum kakak saya. Dan seperti biasa, motor MX King kelemahannya yaitu ngebul, asli Nabaraya ngebul. Makanya saya tidak terlalu lama memakai motor tersebut. Motor Ayago rata-rata sama Vario 150 yang sekarang motor 155 yang itu saya kasih dengan yang ini CBR 150. Tahu ke depannya nih, atau mau nyoba lagi Harley mungkin. Insya Allah lah. Tapi mau kita udah capek kita ganti motor hari ini sama Yeller kita betul tahun kita itu. Teman saya menanyakan, Pak, kenapa channel kita ganti motor terus, cocok atau gimana? Sering gitu. Kata saya bukannya nggak cocok, cocok aja. Tapi ya itu kendala-kendala yang saya rasakan dari motor-motor yang pernah saya pakai. Memang tidak bisa ditolerir gitu tah. Coba daripada ini ngaji buruk gitu motor dipakai mungkin bisa tambahkan gitu, makin lama.
karena memang pajak daripada motor Vario 150 itu bulan 6 habisnya, harus ganti kaleng. Saya coba ke Samsat yang berada di Jalan Mareme. Dan ternyata kalau mau cabut berkas itu sehari. Domisili saya berada di Cimahi, sementara motor pemilik pertama itu berada di daerah Bandung Barat, sama dengan yang ini, yang CBR yang saya pakai ini. Kata petugas Samsat, lebih baik ya ditukar aja, soalnya sekarang meskipun lagi ada pemutihan tetapi antrinya telum-telum badaya aslina. Malahan ada yang sampai pukul 2 malam, dan lebih parahnya lagi ada yang sampai nginep di Samsat demi mendapatkan nomor urut. Katakan ini tukeran aja teh. Rencananya saya akan di BBN pun saya motor teh atas nama, nggak tahu istri saya, nggak tahu anak saya nih. Karena memang kalau atas nama saya udah mempunyai 2 motor dulu, yang Kawasaki ZX 135 dulu. Lebih baik pakai motor pakai KTP saya aja lah, atau anak saya, takutnya terkena lagi progres. Dan ini juga udah kepemilikan yang kedua motor ini. Udah nyangkut angin dan resep udah mah tangtungkeun dina motor. Kayaknya tukang kayu mah karena sirik udah.
motor-motor yang saya pakai, yang saya super jujur untuk yang saat ini bisa dikatakan paling nyaman dari segi kenyamanan berkendara, dari ridingnya, maupun dari segi tenaga yang dihasilkan. Untuk saya saat ini memang saya akui ini yang terbaik. Lalu juga saya pernah punya motor Shogun 110 dan beli waktu dulu itu saya sekitar 1.500.000 dengan keadaan motor ngebual, tapi pajak surat-surat mah komplit, tapi op gila gitu tah. Nah, dan motor tersebut saya jadikan tambahan, saya jual jadikan tambahan untuk membayar, ya bisa dikatakan saya sebutkan teh sebutkan angsuran lain itu dan masa utang gitulah mungkin nama. Saya jual motor tersebut dan saya bayarkan untuk membeli motor yang MXI punya almarhum kakak saya tuh. Karena dulu keluarga dari istri saya meminta saya untuk membeli motor tersebut dengan harga yang cukup mahal lah, udah kayak mahal gitu kan. Tapi nah dari segi saya ambil dari segi positifnya aja, sekalian untuk membantu perekonomian daripada keluarga ini saya juga. Hanya saya berani membeli motor tersebut. Alhamdulillah. Makanya kalau diurus daripada motor-motor yang saya pakai, motor yang saya pakai ini yang sekarang ini adalah motor warisan daripada almarhum kakak saya. Sudah perlu apa istilahnya bersusah payah untuk mencari motor-motor yang baru-baru di Sebaraya.
itu dari segi mesin, dari segi pajak. Barasa baraya tinggal di satu setengah genap dia kukurulinya nyobaan motor setengah genap. Bentar lagi mau maghrib dan videonya akan saya akhir di depan. Maaf kata kalau ada salah ucap yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang selama ini saya banyak salah dari perbuatan saya, dari ucapan saya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tutup videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.